Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau pemimpin itu dalam Islam mesti bisa khutbah Jumat. Dia doa di hadapan kaum muslimin. Bukan kita khotib-khotib yang mendoakan pemimpin supaya jadi orang soleh, tapi dia pemimpin yang soleh. Dia memimpin khutbah Jumat. Dia berdoa di waktu yang mustajab di hari Jumat. Maka keberkahan itu pasti akan berlimpah turun dari langit dan keluar dari bumi untuk negeri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa doanya sejak pagi hari, sejak dia menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai dia berbuka, itu doanya orang puasa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Maka mari kita senantiasa doakan minimal untuk kebaikan orang tua kita, ya. Jangan lupa, anak yang bakti pada orang tua harus banyak berdoa untuk orang tuanya. Kalau sudah punya suami, sudah punya istri, punya anak, punya keluarga, doakan anak istrinya, doakan suami dan anak-anaknya, doakan keluarganya, saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Doa itu jangan pelit, jangan cuma doa buat diri sendiri aja, tapi doakan orang lain. Kenapa? Kalau kita mendoakan orang lain di saat orang yang kita doakan itu dia tidak tahu, ad-doa fi zahiril ghaib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk mengaminkan doa kita dan mengatakan walaka mithluhu, engkau akan mendapatkan doa yang sama seperti yang kau panjatkan untuk saudaramu yang tidak tahu itu. Doakan juga orang lain. Insya Allah. Kata Nabi SAW, doa itu ada 3 macam. Ada yang langsung dibayar kontan di dunia, imma an yu'ajjilallahu lahu da'watahu, langsung dibayar di dunia. Yang kedua, wa imma ayyudakhiralahu fil akhirah, disimpan untuk akhirat. Anda akan mendapatkan hasil doa itu nanti di akhirat, dipetik. Dan yang ketiga, terakhir, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithluha, Anda akan dijauhkan dari keburukan akibat doa yang tadi saudara baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa doa kita pasti diijabah dan dikabul, dan tidak ada yang sia-sia dari semua doa-doa kita. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan yang kita damba-dambakan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwasanya ibadah Ramadan kalau dikerjakan dengan penuh kesungguhan, imanan wahtisaban, maka bukan hanya, kata Nabi SAW, dosa-dosa kita akan diampuni, tetapi juga keunggulan dan keistimewaan beribadah di bulan suci Ramadan itu dapat melampaui dan mengungguli pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mimpinya Talhah bin Ubaidillah yang
kemudian dikonfirmasi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan pendidikan ruhiyah bagi kita semuanya. Salah satu di antara nilai-nilai pendidikan dalam ibadah Ramadan itu adalah meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah. Dari sisi apa meneguhkan keimanan dan ketauhidan kita? Dari sisi Ramadan mengajarkan kepada kita sebagai bulan kita berdoa. Doa ini adalah, kata Nabi SAW, mukhul ibadah, otak atau intinya ibadah. Jadi semua ibadah itu pada intinya adalah selain kita memuja dan memuji kepada Allah, adalah kita memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, yang menjadi simbol bahwa kita ini, hidup kita ini selalu bergantung kepada Allah. Kita ini hamba yang selalu fakir kepada Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali semua itu adalah bersumber dan berasal dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana ada kisah kan di dalam surat Al-Kahfi itu, kisah dua orang sahabat. Salah satunya jadi orang kaya, kaya raya, pemilik 2 kebun. Yang satunya lagi ya biasa-biasa. Mereka ini sahabat karib sejak kecil. Lalu kemudian disitulah kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang kaya raya itu tetapi dia jauh dari Allah, dia mengandalkan harta kekayaannya, bahkan sempat mengatakan, aku tidak percaya adanya akhirat. Kalaupun ada nanti akhirat, saya nanti akan kembali mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil kebun, hasil ternak, hasil usaha-usaha saya di dunia. Maka sahabatnya yang fakir itu menasehati sahabatnya yang kaya tetapi ingkar kepada Allah, ingkar kepada hari kiamat, bahwa kalau kamu masuk ke dalam kebun kamu, kalau kamu memulai usaha kamu, jangan lupa mengatakan qul tamasya Allah la quwwata illa billah. Katakanlah bahwasanya segala sesuatu ini adalah kehendak Allah dan tidak ada kekuatan daya upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat rangkaian yang berbicara tentang ibadah puasa ada satu ayat, yaitu di ayat 186 khusus bicara tentang doa. Ayatnya berbunyi, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kadang kita bertanya, apa hubungannya doa ini dengan puasa? Kok tiba-tiba di perbincangan tentang puasa di dalam ayat Al-Baqarah ini, kok ada diselipkan satu ayat tentang doa? Yang artinya, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku itu maha dekat, inni qarib. Apa arti pelajaran ini semua? Artinya bahwa puasa itu mengajarkan kepada kita pendekatan diri kepada Allah. Puasa mengajarkan kita agar kita menghayati dan meyakini betul bahwa doa kita, harapan kita, curhatan kita kepada Allah tidak ada yang sia-sia.
Ketika kita sedang berpuasa, kita dalam keadaan sangat dekat kepada Allah. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, Abdullah bin Umar pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah." Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka dia memiliki satu senjata yang sangat dahsyat. Apa senjata itu? Doa yang terkabul. Ini saudara, kita semua ini punya senjata yang hebat. Itu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuka puasa, maka berdoa kita dianjurkan. Bukan hanya doa ketika menyantap makanan, dhahabaz zama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau ada doa yang lain, redaksi yang lain. Ya kan? Apa redaksi yang lain? Ustaz, apa doa biasa buka puasa? Lakasumtu kan? Ya. Ini kadang-kadang orang Islam ribut, beda redaksi aja. Ya, kayak mau kiamat. Adu dalil ya. Ini hadis yang paling sahih, ini enggak. Gitu kan gitu. Perbedaan padahal cuma masalah redaksi hadis. Ya, perbedaannya itu kadang sampai dibawa ke alam barzah. Itu ya. Kita kalau perbedaan begitu-begitu sebenarnya nggak usah diributkan, nggak usah dibesarkan. Jangan sampai hal yang kecil kita besar-besarkan, tetapi hal yang besar, yang pokok malah kita anggap remeh dan kecil. Gitu. Maka ketika saudara berbuka puasa itu, ya, atau menjelang berbuka puasa, ayo kita gunakan waktu terbaik itu untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dulu saya diajarkan oleh orang tua baca doa zikir yang juga ada di dalam salah satu riwayat dari Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tambah lagi dengan doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Baca itu menjelang berbuka puasa dalam hati atau dilafazkan ya. Jadi jangan nungguin makan buka puasa tapi hambar, tatapan kosong gitu ya. Atau melihatin makanan gitu lalu kemudian kita tidak berdoa. Jangan. Gunakan kesempatan kita itu untuk berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi SAW menyatakan ada 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya, dan Imam Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Siapa yang pertama? Al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil ini kalau berdoa, doanya buat seluruh negeri. Berkah doanya, qabul doanya itu untuk seluruh rakyatnya. Makanya kita kalau cari pemimpin, milih pemimpin harus pemimpin yang adil. Supaya apa? Negeri kita diberkahi oleh Allah. Sekali dia berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu pemimpin adil. Ya, makanya kalau pemimpin itu dalam Islam mesti bisa khutbah Jumat, dia doa di hadapan kaum muslimin. Bukan kita khotib-khotib yang mendoakan pemimpin supaya jadi orang soleh, tapi dia pemimpin yang soleh. Dia memimpin khutbah Jumat, dia berdoa di waktu yang mustajab di hari Jumat, maka keberkahan itu pasti akan berlimpah turun dari langit dan keluar dari bumi untuk negeri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa doanya sejak pagi hari
Sejak dia menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri, sampai dia berbuka, itu doanya orang puasa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Maka mari kita senantiasa doakan minimal untuk kebaikan orang tua kita. Ya, jangan lupa, anak yang bakti kepada orang tua harus banyak berdoa untuk orang tuanya. Kalau sudah punya suami, sudah punya istri, punya anak, punya keluarga, doakan anak istrinya. Doakan suami dan anak-anaknya. Doakan keluarganya, saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Doa. Jangan pelit. Doa itu jangan pelit. Jangan cuma doa buat diri sendiri aja. Tapi doakan orang lain. Kenapa? Kalau kita mendoakan orang lain, di saat orang yang kita doakan itu dia tidak tahu, ad-doa fi zahiril ghaib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk mengaminkan doa kita dan mengatakan, walaka mithluhu, engkau akan mendapatkan doa yang sama seperti yang kau panjatkan untuk saudaramu yang tidak tahu itu. Maka doa jangan pelit. Doakan juga orang lain, insya Allah. Maka saudara yang dirahmati Allah, pendidikan iman dan tauhid dalam doa itu di ayat ini disimpulkan menjadi 5, kata Buya Hamka. Apa yang diajarkan dalam ayat tersebut? Yang pertama, bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Inni qarib. Yang kedua, segala permohonan dari hambanya yang memohon pasti akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujibu da'watad da'i. Tidak ada seorang hamba pun yang memohon, yang berdoa kepada Allah, melainkan pasti diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Apakah langsung dijawab pada saat itu juga? Belum tentu. Tapi kita sebagai orang beriman diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana menyikapi doa. Kata Nabi SAW, doa itu ada 3 macam. Ada yang langsung dibayar kontan di dunia, imma an yu'ajjilallahu lahu da'watahu, langsung dibayar di dunia. Yang kedua, wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah, disimpan untuk akhirat. Anda akan mendapatkan hasil doa itu nanti di akhirat, dipetik. Dan yang ketiga, terakhir, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithluha, Anda akan dijauhkan dari keburukan-keburukan akibat doa yang tadi saudara baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa doa kita pasti diijabah dan dikabul, dan tidak ada yang sia-sia dari semua doa-doa kita. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana.
Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.